Apa tuh sinyal-sinyal? Sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan untuk merumuskan delik. Dan mesti saya bilang, ya taruh aja satu poin di situ kan, toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian, karena di awal mereka udah katakan ini nggak ada delik. Tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polda lalu diambil alih. Balik lagi tuh. Jadi buat apa mengambil ulang kasus Belly yang udah di awal dinyatakan ditolak gitu. Itu tinggal soal psikologi kabar skrin tuh. Viral, aksi Noviana atau Novi Bule yang diketahui sebagai caleg PDIP dari Cianjur melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, Novi bertindak sebagai pribadi berdasarkan nurani. Ia mengatakan, jadi kader dari PDIP, bertindak atas tuntutan nurani dan alam pikir yang sehat, sehingga ia bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon melihat seorang Rocky Gerung memperlakukan presiden seperti itu. Kata-katanya saja tidak pantas diucapkan di alam Indonesia yang berkeadaban. Halo, kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik ya, jangan fisik. Hasto mengatakan, aksi Novi merupakan respon spontan. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk autokritik yang disampaikan Novi untuk Rocky Gerung. Sehingga kemudian ketika ada respon spontan, itu bagian ekspresi dari setiap anggota partai yang memang harus menyuarakan kebenaran, yang penting tidak melakukan kekerasan. Menyampaikan suatu aspirasi, bahkan apa yang disampaikan Rocky Gerung bukan suatu yang nyata, bukan suatu positif di masyarakat. Sehingga ketika disampaikan sebagai autokritik bagi Rocky Gerung. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan? Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan? Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan? Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDIP tidak perlu meminta klarifikasi kepada Novi terkait hal tersebut. Menurutnya, Novi hanya menyampaikan pendapat. Kalau hal seperti itu tidak perlu klarifikasi. Kalau narkoba, kemudian korupsi, melakukan tindak kekerasan, akan langsung dilakukan klarifikasi oleh partai. Tapi bagi kader PDIP, hal tersebut merupakan kebebasan berpendapat dengan suatu nilai-nilai yang dipahami untuk membangun kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Yang ditolak kan yang tidak ada deliknya soal yang penghinaan presiden. Ya. Tapi kan sekarang jadi pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi Anda dituding menyebarkan hoax, Bang. Iya, tapi itu kan bahaya juga tuh. Saya bilang kalau saya dapat turun, jangan pakai hoax itu, karena saya bisa bongkar lebih banyak lagi hoaxnya Pak Jokowi kan. Itu asalnya. Apa Pak Jokowi nggak pergi ke Cina? Ada kok. Tapi kan kata-kata Anda, Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Ya, nyari investor harusnya menjual, bukan membeli. Jadi Anda menilai bahwa tidak ada unsur hoax di situ. Kalau kata-kata itu yang dipersoalkan. Iya, kan itu bahasa Indonesia, bahasa gaul dari cari investor, artinya jual. Apalagi jual Kalimantan yang udah dinyatakan sebagai paru-paru dunia itu kan. Sebelumnya, Noviana atau Novi Bule buka-bukaan soal aksinya melabrak Rocky Gerung. Ia menceritakan awal mula dirinya melabrak Rocky Gerung. Novi mengaku datang bersama 20 orang lainnya ke Mabes Polri usai mendapat informasi jika Rocky Gerung diperiksa oleh Bareskrim Polri. Namun, Novi tidak diperbolehkan masuk. Ia pun menunggu Rocky Gerung hingga menjelang maghrib. Novi mengaku awalnya akan berbincang secara baik-baik dengan Rocky Gerung. Namun secara spontan ia mendorong Rocky Gerung. Ia membantah terkait isu menendang dan menonjok Rocky Gerung. Novi tidak menyangka aksinya tersebut malah viral di media sosial. Bahkan muncul juga anggapan apabila aksinya merupakan arahan dari partai politik hingga penipu bayaran. Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan terhadap Rocky Gerung yang dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, ucapan yang disampaikan Rocky dinilai memecah belah dan menimbulkan kegaduhan. Bahkan ia mengatakan terlepas dari siapapun presidennya, ketika ada pihak yang menghina dan mengucapkan kata tidak pantas, dirinya akan bergerak untuk membela. Sama-sama satu Allahu Akbar. Tuh kan ini kan masalahnya karena saya yang ucapin tuh. Semua orang ucapin. Faisal Basri kemarin ucapin macam-macam tuh. Tapi karena padahal saya konsisten mengucapkan hal itu kan bukan baru sekarang saya kasih kritik dengan kalimat yang tajam semacam itu kan.
Jadi ada momentum yang berupaya untuk dilekatkan pada saya sehingga ya paruh persekusi ke saya sebetulnya kan. Rocky Gerung menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto aktor di balik gaduh ucapan bajingan tolol. Padahal menurut Rocky, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rocky menilai kegaduhan kalimat bajingan tolol yang dilontarkannya akibat hasil eksploitasi kalimat sepenggal yang seharusnya merupakan kritik terhadap kebijakan. Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Rocky mengatakan, akhirnya opininya berbalik karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat sepenggal itu. Bajingan tolol apalah itu, kan sensasinya yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Ya, budaya Timur kita kan sebagai insan yang bertakwa pada Tuhan, saling memaafkan itu kan bagus. Maafkan. Jadi ketika Bung Rocky Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa Timur kita harus menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Jangan habis itu sudah minta maaf. Ya kita nggak pernah menghadang. Kita ini partai yang turun ke bawah, berada di akar rumput. Ya, tapi ketika ada pihak-pihak yang terhadap sosok Presiden Jokowi yang memang beliau selalu turun ke bawah bersama rakyat, ya kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Sebelumnya, PDIP mengancam akan memolisikan pengamat politik Rocky Gerung. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, menilai apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap presiden dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik. Bahkan Hasto melanjutkan, hal itu sudah masuk kategori ujaran kebencian. Jangan memanfaatkan kebaikan presiden yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban. Ia meminta Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung. Gugatan itu akan ditujukan atas berbagai pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan intelektualitasnya. Jokowi tidak hanya presiden, ia adalah kader PDIP. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden. Oke, tadi Anda mengatakan Anda ditarget, ada PDIP di belakang ini yang mengorkestrasi. Kenapa Anda? Katanya PDIP itu saya. Menurut Anda kenapa? Kan Anda bisa, Anda yang menuduh PDIP. Kalau menurut Anda kenapa? Saya menuduh karena faktanya begitu. Pertama kali saya dihalangi itu oleh Ketua PDIP Jogja yang adalah anggota DPR tuh. Menghalangi saya bertemu dengan 1.000-2.000 mahasiswa itu. Oke. Artinya ada desain dong. Iya, Bang Rocky kan mengatakan sebetulnya yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya, ada kok orang-orang lain dan saya sudah dari dulu seperti ini, tapi karena ada momentum ini makanya akhirnya saya seolah-olah ditarget. Untuk apa? Pertanyaan saya untuk apa Bang Rocky ditarget? Kan satu orang PDIP bilang saya agen asing atau agen Amerika tuh. Coba saya buka logikanya. Dia bilang saya agen Amerika tuh. Berarti saya tidak boleh pro buruh. Kan buruh itu sosialis, Amerika itu liberalis. Jadi kalau saya anti buruh itu baru saya agen Amerika. Nah saya pro buruh. Kan si Benny itu kan dia nggak ngerti ideologi itu. Nanti Anda dipersoalkan lagi loh menyebut ini. Itu keterangan saya tuh. Dia nggak ngerti bahwa di Amerika itu menyebut liberal itu artinya kiri.